Bang. Adjust Iya. terus menerus. Nggak apa-apalah. Itu Iya, bagian apa juga itu. Apa coping mechanism kata Rigot nanti itu. Sih. Nggak apa-apa, yang penting selalu bersama ya kan, Bang? Iya, itu dia. Iyalah. Selalu bersama. Oke, Iya. oke. Nanti bisa dilanjut ya. Silakan. Say-hi-nya ya. Silakan. Oke, men. Oke, moderator. Oke. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai acara, mohon Jessica untuk mimpin dalam doa dulu untuk membuka. Ini Jessica siapanya, Bang? Jessica Pradipta. Oh iya, oke, baiklah. Takut salah orang. Boleh, Bang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami pada saat ini berkumpul meskipun hanya di dalam link Zoom, tapi kami bersyukur ya Bapak, kami boleh Engkau pertemukan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau membahas pain and suffering ya Bapak, begitu lekatnya kepada fenomena kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami mau berkumpul dengan kerinduan yang sama. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberilah rahmat-Mu kepada Bang Rigop ya Bapak, supaya ia dapat menyampaikan firman-Mu sesuai yang Engkau kehendaki. Kiranya Roh Kudus-Mu yang melingkupi setiap hati kami di dalam diskusi ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Oke, selamat datang untuk teman-teman semua yang di sini ya melalui media Zoom ini ya. Setelah beberapa minggu kita offline, akhirnya kita bisa bertemu lagi dan semoga untuk ke depan bisa dengan intens seperti semula, 3 kali dalam 1 bulan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang suffering and grief, penderitaan dan juga duka cita yang akan dibawakan Bang Rigop. Berharap teman-teman semua di sini bisa aktif bertanya, bisa bertanya melalui kolom chat dan juga bisa nanti bertanya secara langsung ketika sudah dipersilahkan. Jadi selama Bang Rigop pemaparan, kalau ada pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom chat. Nah, sering kita, kenapa ini penting kita bahas ya, karena sering kita yang merasa kita mengalami penderitaan ya. Padahal ketika kita membandingkan diri dengan orang lain, sepertinya dia lebih menderita dari kita gitu. Nah, hal-hal seperti itu mungkin terus kita sering beranggap bertanya kenapa kita harus menderita gitu. Apakah karena Adam dan Hawa dulu baru jadi sekarang semua manusia menderita. Nah, hal-hal seperti ini mau kita tahu. Nah, apa itu penderitaan? Apa penderitaan? Tolak ukur penderitaan itu apa sih? Sampai suatu saat, oh aku menderita nih. Itu karena apa gitu? Apakah karena kita membandingkan diri dengan orang lain atau ya hanya pemikiran kita aja yang menyatakan kita menderita gitu. Berharap saat di dalam diskusi saat ini pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita diskusikan dan yang dipimpin oleh Bang Rigop. Kepada Bang Rigop dipersilahkan untuk waktu dan tempat. Baik, suara saya jelas ya? Jelas Bang. Oke, jadi saya diberikan tema ini ya. Jadi waktu diberikan tema ini awalnya apa ya? Apa yang membuat komunitas ini memilih tema tentang penderitaan dan duka cita gitu ya. Lalu aku pikir-pikir, ya ternyata ini memang dekat dengan kehidupan kita. Tapi benarkah dekat dengan kehidupan kita? Ini yang coba menjadi pemikiranku selama mempersiapkan ini. Gitu. Nah, tetapi di awal ini saya mau menyampaikan dulu bahwa saya hanya berbagi ya, sharing dan berefleksi. Jadi nanti ada
Bang Effendi mungkin secara teologis bisa lebih jelas, atau ada Armen secara psikologis juga, dan lain-lain lah ya di dalam diskusi-diskusi kita ini. Tapi saya lebih melihat diri saya sebagai yang membawa sharing dan membawa refleksi untuk kita gitu. Nah, maka ada judul kecilnya saya buat, bertemu dengan duka dan penderitaan. Di awal ini saya mau berbagi dulu. Apa pengalaman saya yang pertama bertemu dengan duka dan penderitaan? Waktu saya masuk SMP kelas 1, saya mulai mengenal puisinya Chairil Anwar, dan puisi ini waktu pertama kali saya baca ya, Nisan, ini tiba-tiba entah bagaimana langsung menjadi sesuatu yang berkesan bagi saya, sampai saya hafal langsung. Waktu saya, ini kan puisinya hanya 4 baris sebait gitu ya. Selama SD sih saya lebih suka prosa gitu ya, tetapi ketika SMP mulai kenal puisi dan mengenal puisi ini langsung mengena gitu. Tetapi semakin saya pikirkan waktu itu, oh iya, ada satu hal yang membuat kenapa puisi ini begitu mengena, yaitu ada rasa yang selama ini ada di dalam diriku yang tercurah di dalam puisi ini gitu. Jadi sejak kecil aku tumbuh dan besar di dalam penderitaan dan duka cita yang begitu dekat gitu dengan saya gitu ya, dengan pengalaman saya, sehingga waktu membaca ini saya merasa bahwa ini representasi dari perasaan saya. Saya mulai menggumulkan bahwa kematian itu memang betul-betul menjadi sesuatu yang menakutkan, dan itu memberikan duka yang sangat dalam bagi manusia berdasarkan ini. Lalu pengalaman seterusnya di tahun 2003, di bulan Februari, itu saya mengalami muntah darah, dan itu merupakan satu penyakit yang ketika itu masih dianggap sangat tabu. Sehingga ada satu masa saya tidur, padahal saya merasa nggak apa-apa, muntah darah itu memang hasil lab belum keluar apakah saya TBC atau tidak. Tapi muntah darah itu sendiri tidak membuat saya jadi langsung drop gitu secara fisik, enggak. Tetapi ada satu masa orang-orang datang dan menangisi saya di tempat tidur gitu. Menangisi, amang tahe asini rohai gitu ya. Bahasa Batak ya konteksnya kami. Masih muda gitu, kok udah dapat penyakit itu gitu. Sampai aku pikir-pikir, apa benar saya sudah segagal itu gitu. Nah, beranjak dari pengalaman yang tadi sejak kecil itu sampai akhirnya di titik saya memasuki dewasa muda, akhir remaja ini kan kelas 3 SMA gitu ya. Saya mulai menghayati diri sebagai seekor pipit yang sedang patah sayap. Nah, saya sedang merepresentasikan tentang duka cita dan penderitaan yang dalam melalui puisi ini waktu saya menulisnya gitu. Sehingga bagi saya ya udah menangislah bagi saya, karena memang saya merasa saya sudah seperti pipit kecil tapi justru patah sayap gitu. Nah, lalu saya mulai merenungkan bahwa pipit patah sayap ini ada di belantara, tidak di dalam sebuah skop yang sangat kecil. Di dalam belantara yang begitu mengerikan bagi saya. Saya semakin menghayati bahwa apa jadinya masa depan saya dengan kondisi yang seperti ini. Sehingga saya menggambarkannya bahwa masa depan yang saya gambarkan sebagai madu di ujung sana itu justru madu meraung, menangis merana, gugur kelopak putik patah. Apa yang mau saya capai di depan sana bagi saya tahun 2003 itu yaitu udah hancur gitu. Tidak ada lagi masa depan ketika itu. Sehingga meskipun ya pertobatan saya sih 2003 September, ini Februari, tapi kehidupan yang saya secara eksistensialis sudah sedikit terlihat rohani itu menghayati bahwa
menangislah baginya. Doa dalam lidah api, saya menghayati saya berdoa di dalam Roh Kudus gitu ya. Berseru memelas di kaki merpati Roh Kudus. Lalu malaikat-malaikat penulis kitab putih, bagi saya menghayatinya begitu. Jadi maksudnya engkau yang di surga sana pun nggak berdaya sebetulnya bagi saya ketika itu. Gitu. Sehingga saya menyebutnya ya ini suatu kedukaan yang mendalam gitu ya. Sehingga bagaimana saya berdamai dengan duka dan penderitaan itu, saya membuat sebuah analogi dalam keremajaan saya menjelang dewasa muda itu adalah taman ilalang. Ilalang yang tajam, berduri, dan gak ada artinya gitu ya. Tapi akhirnya bagi saya itu pun bisa menjadi taman gitu. Jadi berdamai dengan duka dan penderitaan itu adalah menerimanya. Menerima bahwa itu ilalang, gak ada gunanya. Menerima bahwa itu ketandusan. Menerima bahwa itu memang sesuatu yang menyakitkan. Tetapi itu pun berhak menjadi sebuah taman. Gitu. Jadi itu membuat saya mempunyai kekuatan untuk melangkah. Gitu. Jadi meskipun itu sesuatu yang sangat mengerikan, tapi saya sebagai seorang manusia, menghayati saya punya kemerdekaan dalam diri saya untuk bisa menjadikan semua duka dan penderitaan itu menjadi bagian dari kehidupan yang utuh. Itu taman. Jadi nggak mungkin dong ada taman ilalang. Itu dua hal yang sangat kontradiksi. Tapi saya menjadikannya menjadi sebuah paradoks di dalam kehidupan saya. Gitu. Itulah perjalanannya sampai di tahap remaja itu, sampai akhirnya ya tentu 2003 saya mengalami pertobatan, saya bilang di pelayanan mahasiswa. Gitu. Nah, sekarang saya akan coba masuk di dalam topik kita ini. Gitu. Sebetulnya judulnya kan di awal tadi The Pain of Suffering and Grief. Jadi pain-nya saya sendiri coba artikan dulu gitu. Kalau pain itu sendiri kan rasa sakit ya, proses otak secara natural. Otak dan sistem saraf yang merespon terhadap peristiwa yang menyakitkan ya, kejepit kaki, tertusuk dan seterusnya. Jadi pain itu sendiri merupakan hakikat daripada kemanusiaan kita. Pain, rasa sakit itu bukan hasil dosa gitu, bukan. Pain adalah hakikat kita sebagai manusia. Sebagaimana kalau ada sesuatu yang masuk ke mata itu sangat sakit, maka otak langsung bereaksi. Justru rasa sakit itu respon yang normal untuk melindungi kita secara natural gitu. Nah, lalu kemudian apakah pain bisa dihilangkan gitu? Memang rasa sakit itu sendiri tentu kita semua tidak ingin merasakannya. Karena memang rasa sakit itu tidak menyenangkan. Tapi bisakah dihilangkan? Ya, tentu secara kedokteran itu dilakukan painkiller gitu ya untuk menghilangkan rasa sakit. Tapi benarkah rasa sakit itu hilang? Nah, yang mana yang rasa sakit yang tidak hilang itu? Painkiller itu kan hanya secara fisik mempengaruhi senyawa di otak untuk membuat otak kita tidak bereaksi secara berlebihan terhadap rasa sakit itu, ya, yang ditimbulkan oleh kecelakaan dan seterusnya gitu. Tetapi apakah rasa sakit itu betul-betul hilang? Yang mana yang tidak hilang? Karena itu kupikir sebetulnya kita sedang membahas dua hal, suffering dan grief. Nah, saya membaca satu artikel psikologi ya, suffering is a choice. Benarkah itu pilihan? Nah, penderitaan itu kan merupakan perasaan, rasa sakit, pengalaman rasa sakit secara fisik dan mental yang dialami oleh seseorang dan binatang. Jadi secara pengertian kita dan binatang sama nih, sama-sama bisa menderita kalau pengertiannya adalah rasa sakit. Lalu penderitaan dari perspektif neuroscience di dalam perkembangannya saat ini itu ternyata sekarang bisa menjadi sebuah pilihan. Khususnya setelah Frankl itu mengembangkan mindfulness ya.
itu kan akhirnya mempengaruhi banyak hal. Sampai akhirnya bahwa jika kita sebetulnya menyadari penderitaan yang kita alami, ada di dalam bagian kesadaran kita, maka kita sebetulnya bisa memilih respon untuk mengubah penderitaan itu. Jadi itu bisa misalnya dengan mindfulness tadi ya, atau dengan latihan pernapasan dan seterusnya, gitulah ya. Tapi maksudnya saya coba renungkan lagi, benarkah bisa hilang penderitaan itu di dalam pengalaman saya yang sangat terbatas? Di dalam proses konseling, ternyata penderitaan itu tidak hilang sedemikian. Jadi kalau secara fisik rasa sakit itu dihilangkan dengan obat, maka sekarang penderitaan mental apakah juga bisa hilang dengan ditemukannya berbagai treatment? Nah, derita itu kan sesuatu yang ditanggung di dalam hati secara umum lah kita pahami, di dalam hati gitu. Seperti misalnya ada kegersangan, ada kesusahan yang kita rasakan. Nah, penderitaan itu kan menanggung sesuatu yang nggak menyenangkan. Penderitaan itu juga proses. Cara menderita itu pun menderita. Yang juga prosesnya itu sendiri adalah penderitaan gitu. Nah, berikutnya penderitaan itu kan mengalami, memikul. Sehingga penderitaan itu pengalaman penderitaan, pengalamannya, experiencing. Atau kesengsaraan yang di dalamnya keberadaan manusia sadar tentang perampasan maksud dan fungsi mereka. Perampasan tujuan atau peran mereka. Nah, ini lebih kompleks sebetulnya. Jadi penderitaan itu bukan hanya sekedar perasaan sakit, tapi sekarang penderitaan itu adalah suatu kesadaran bagaimana seseorang merasa haknya, hidupnya itu terampas gitu, fungsinya dibatasi, apakah secara sengaja di dalam realitas sosial atau karena kita mengalami misalnya kecelakaan dan seterusnya, sehingga tujuan dan fungsi kita nggak tercapai gitu. Penderitaan itu juga kondisi mental, keadaan pikiran yang sangat mengharapkan atau tergila-gila bahwa situasi adalah sebaliknya. Saya mengutip ini karena inilah akhirnya yang saya coba lihat sekarang ini yang lebih menyebabkan penderitaan kita gitu. Penderitaan itu membayangkan bahwa ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan yang kita hidupi saat ini. Sehingga jika sesuatu kita anggap sebagai penderitaan, maka kita berharap bahwa orang tersebut amat ingin mengubah situasinya. Berjuang untuk menemukan alternatif-alternatif baru yang memampukan dia melarikan diri dari sesuatu yang menghancurkan itu. Penderitaan yang destruktif terhadap dirinya gitu, terhadap mentalnya, terhadap kehidupannya secara utuh. Tapi sebetulnya apakah manusia akan mendapatkannya? Nah, saya mau lanjut dulu di dalam pengertian-pengertian. Jadi penderitaan itu sebetulnya juga merupakan akibat dosa. Kalau pain itu hakikat kita, maka sebetulnya penderitaan itu bukan hakikat, tapi eksistensi kita sebagai manusia berdosa, gitu. Nah, saya merenungkan bahwa penderitaan itu muncul oleh karena kita jatuh di dalam dosa sebetulnya. Kenapa gitu? Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3, kejatuhan manusia ke dalam dosa itu kan pertama-tama sebetulnya merusak struktur jiwa manusia secara personal. Yang pertama itu langsung merusak relasi antara antara Adam dengan Hawa. Rusaknya relasi itu langsung menjadikan emosi-emosi negatif itu menjadi sesuatu yang menyakitkan. Nah, emosi negatif itu sebagaimana pain itu juga merupakan hakikat kita sebagai manusia, baik berdosa atau tidak gitu. Tetapi akhirnya keberdosaan kita membuat emosi-emosi negatif itu justru menjadi sesuatu yang menyakitkan. Merusak struktur di dalam kita yang membuat sebuah pola-pola yang
akhirnya kita nggak berdaya, kita terjerat di dalam emosi, dalam pola-pola emosi yang menyakitkan itu. Kita nggak bisa misalnya akhirnya berdamai dengan penderitaan itu, karena kita dikuasai oleh perasaan-perasaan negatif yang muncul itu. Nah, kalau kita lihat kemudian keturunan pertama dari Adam dan Hawa, itu kan langsung menunjukkan bagaimana sosial juga rusak secara struktur. Bagaimana Kain dan Habil itu bisa saling bukan saling lah ya, iyalah terjadi pembunuhan gitu. Sehingga sebetulnya dosa merusak struktur jiwa manusia. Jiwa manusia yang sudah rusak ini tidak lagi menjadi satu konteks sosial di mana manusia bisa bertumbuh. Demikianlah akhirnya dosa menyebabkan penderitaan yang semakin meluas ke dalam struktur-struktur sosial manusia. Sehingga penderitaan yang asal-usulnya ada di dalam jiwa manusia, akhirnya terekspresi di dalam struktur sosial kita. Penderitaan akhirnya menjadi bentuk-bentuk daripada penderitaan sosial, peperangan, kemiskinan, penganiayaan, dan seterusnya. Nah, penderitaan juga sebetulnya tidak semua dapat kita jelaskan. Meskipun kita memahami penderitaan adalah efek dosa, penderitaan itu tidak semua bisa kita jelaskan. Penderitaan ada yang misterius, dan penderitaan yang misterius itu kita nggak bisa jelasin. Kenapa ada anak bayi yang harus lahir dan mati? Kenapa misalnya bagi saya menikah 6 tahun, sampai hari ini belum punya anak. Saya yang berdoa kepada Tuhan untuk misalnya memiliki anak, nggak punya anak misalnya. Tetapi ada seringkali, bukan ada, tapi setiap kali saya lewat di jalanan Jakarta, itu manusia-manusia gerobak itu, dalam kehidupan mereka tanpa punya rumah dan tidak higienis dan seterusnya itu, seorang ibu bisa berjalan dorong becak dikelilingi oleh 4-5 orang anak gitu. Ini sulit dijelaskan. Saya kira saya nggak harus menjelaskan ini kenapa Tuhan tidak gitu. Tetapi ini menjadi sebuah misteri dan ada banyak. Ada orang yang tanpa bersalah tiba-tiba menjadi korban daripada suatu kecelakaan. Seorang yang lahir dalam keluarga yang hangat, yang baik-baik, keluarga yang sangat bahagia, tiba-tiba bisa menjadi korban kecelakaan, korban pembunuhan oleh orang lain gitu. Ini banyak hal yang sulit dijelaskan dan menjadi misteri. Nah, eksistensi manusia dan penderitaan kalau begitu semakin kita mengejar kebahagiaan, entah bagaimana sebetulnya semakin kita hidup menderita. Seperti yang saya katakan tadi, akhirnya saya merenungkan saat ini teman-teman, bahwa penderitaan yang paling membuat kita menderita adalah karena kita selalu meyakini bahwa ada kehidupan yang lebih baik di luar daripada kehidupan kita di dunia ini. Nah, mungkin kita bisa berpikir, saya hanya mencoba menggelitik kita, apakah mungkin bahwa kehidupan surgawi yang kita anggap lebih baik itu justru membuat kita semakin menderita? Dan apakah itu rohani? Apakah itu sesuatu yang alkitabiah? Jangan-jangan surga bukan sesuatu yang diperuntukkan Tuhan untuk membuat kita semakin menderita di tengah-tengah dunia ini. Tapi mungkin itu jadi refleksi saja dulu ya. Nah, penderitaan adalah keyakinan bahwa ada kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau hidup adalah penderitaan, kalau ternyata dunia di mana kita hidup merupakan dunia yang berdosa, dan manifestasi dosa di dalam struktur jiwa manusia membuat personality kita, membuat struktur jiwa kita pun sudah mengalami penderitaan, dan manifestasinya di dalam struktur sosial membuat kita pun mengalami penderitaan, maka kalau penderitaan merupakan sesuatu yang nggak terhindarkan dari kehidupan sebagai manusia, apakah ada penderitaan yang lebih layak untuk kita hidupi? Atau apakah ada kehidupan yang menderita yang lebih layak untuk kita hidupi? Nah,
inilah yang akan membawa setiap manusia, saya pikir, untuk bisa memahami akan penderitaan dan berdamai dengan penderitaan dari perspektif Alkitab. Gitu. Tadi diskusi dengan si Armen, saya habiskan dulu ya. Men, kira-kira kita habiskan dulu atau gimana ya? Kok saya jadi merasa terlalu panjang? Iya, tadi Abang bilang kita langsung aja, makanya aku tawarkan ke Abang. Iya. Atau teman-teman ada yang mau bertanya kah? Teman-teman yang mau bertanya bisa langsung ya, di unmute aja. Jadi, iya. Saya sudah selesaikan bagian penderitaan dulu, tapi dari perspektif Alkitab nanti saya membahas kedua-duanya dengan grief, dengan duka cita. Gitu. Kalau ada boleh lah, silahkan. Atau Apa yang udah mulai menderita mendengar ini? itu tadi Bang, kok jadinya menderita kali orang dengarnya ya. Nah mungkin gini Bang Rigop, kita menganggap diri kita menderita apakah karena itu hanya proses berpikiran kita aja? Karena seringkali seperti ini misalnya, saya merasa menderita karena saat sakit kok tidak ada yang menghubungi, tidak ada yang peduli gitu. Rupanya ketika kita ke rumah sakit ada orang yang lebih menderita menurut kita saat itu. Jadi tiba-tiba ya aku masih bersyukur masih kayak gini, masih punya dana untuk ke rumah sakit. Rupanya di rumah sakitnya ada yang lebih parah dari aku. Nah itu penderitaan ini apakah batasannya state of mind-nya kita di dalam pikiran kita aja atau gimana ya? Yang pertama tentu memang penderitaan lahir dari pikiran bagi saya ya. Sehingga itu juga yang dikembangkan oleh treatment-treatment yang sekarang ini ya, menguasai pikiran positif dan seterusnya. Tapi apakah itu memang menghilangkan penderitaan? Apakah dengan akhirnya apakah dengan menemukan reason yang tepat bahwa ada orang yang lebih menderita, ada orang yang nggak masuk rumah sakit menghilangkan penderitaan itu sendiri? Atau penderitaan itu memang merupakan bagian daripada struktur di dalam jiwa kita yang sudah terpola gitu. Itu yang saya sebut bahwa betapa kita sudah menjadi manusia yang manifestasi dosa di dalam diri kita membuat kita ya memang tidak ideal tumbuh di dalam apa yang menjadi tujuan Tuhan. Itu yang membuat kita ya menderita gitu. Kita hanya bisa memahami akan pola-pola jiwa kita yang membuat kita menderita itu, tapi apakah juga mudah untuk bisa keluar daripadanya? Apakah dengan menemukan reason yang tepat maka besok kita nggak menderita lagi? Polanya akan terulang lagi, itu yang mestinya gitu dipahami. Jadi apakah penderitaan itu hanya soal tingkatan kemampuan seseorang menemukan reason yang tepat? Tidak. Penderitaan itu sendiri sudah menjadi bagian dari dirinya, gitu. Bagi saya sih begitu, men. Oke, terima kasih, Bang Ridho. Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya? Kalau ada yang mau bertanya, bisa secara langsung dan juga bisa melalui kolom chat ya, teman-teman. Aku mau Bang nanya. Oke, silahkan Jessica. Aku tertarik dengan yang Bang Armen tanyakan dan yang dibahas Bang Rigop tadi. Aku punya seorang teman yang aku melihat dia sudah terpola. Memang kayaknya dalam satu keluarga inti dia sudah ditinggalkan oleh 3 orang anggota keluarga. Jadi sepertinya sudah jadi terpola. Kemudian aku pikir selama ini adalah itu state of mind, dia cuma butuh reasoning atau butuh satu pemahaman baru di dalam imannya atau di dalam pengharapan. Tapi ternyata waktu Bang Rigop menjawab itu, iya juga, ada benernya. Aku jadi terpikir, terus kalau memang seperti itu, Bang, menurut Abang, gimana cara hilanginnya ya? Bisa nggak dihilangin ya? Kalau memang sudah terpola. Atau jangan-jangan ini bahasan berikutnya ya, Bang?
Ada di bawah bahwa kita hidup dalam dunia yang sedang sakit ya. Oh. Tapi maksudnya memang tapi memang kita nggak bisa menghilangkan ya ternyata bagi saya sih. Tapi yang kita bisa tolong adalah bagaimana kita mengalami satu kesadaran tentang diri kita. Karena itu yang akan membuat kita berdamai dan membawanya kepada Tuhan gitu. Tetap ada peran Roh Kudus sih nantinya. Tetap ada peran Roh Kudus. Tetapi memang seringkali kita nggak bisa bedain ya mana yang kita hanya sekedar kasih reason kepada orang itu, mana yang rohani sebetulnya. Kita menyebut ini rohani hanya karena kita mencekoki dia dengan dengan ayat-ayat firman gitu ya. Membuat dia, iya, di balik semua ini ada rencana Tuhan yang lebih indah bagimu. Betapa dia makin menderita mendengar semua itu gitu ya. Walaupun sebetulnya itu pada waktu yang tepat itu akan menjadi obat yang tepat. Karena itu firman Tuhan, kebenaran gitu. Tetapi pada waktu yang nggak tepat ketika dia tidak mengenal dirinya, itu menjadi sesuatu yang membuat dia akan semakin menderita. Karena dia akan semakin berharap bahwa dia layak menghidupi kehidupan yang lebih baik dibanding apa yang sedang dia hidupi saat ini. Gitu. Sehingga dia nggak akan pernah berdamai dengan dirinya. Gitu. Oke. Atau aku lanjut dulu, Men, untuk duka cita ini ya. Iya, dilanjut. Mudah-mudahan cepat ya, supaya nggak menderita kali dengar ini. Kita masuk kepada term yang kedua, duka cita. Waktu mempersiapkan sih ini menurut saya, oke, ini bisa satu pembahasan, tapi dua hal yang sangat luas. Tapi kali ini sebetulnya fokusnya kepada penderitaan, jadi penderitaan yang disebabkan oleh duka cita itu kayaknya ya. Tapi kita bahas dulu tentang duka cita itu sendiri. Apa sih duka cita? Itu kan merupakan kesedihan mendalam atas kehilangan, khususnya orang dicintai. Tapi ini bisa meluas, bukan hanya kehilangan kematian. Ini bisa meluas kepada misalnya kehilangan perceraian, kehilangan perpisahan sahabat dan seterusnya, perpisahan dengan anak. Lalu kehilangan benda, ini pun hewan termasuk. Tapi juga kehilangan pekerjaan gitu. Jadi duka cita merupakan respon normal atas kehilangan orang, benda, kesempatan yang penting, yang signifikan di dalam kehidupan kita. Nah, duka cita melalui proses itu, duka cita itu melalui proses mulai dari menderita, kesepian, kemudian marah, kemudian depresi. Marah karena menolak penderitaan, menolak duka cita itu sendiri, kehilangan itu sendiri. Kemudian karena menolak duka cita itu, maka dia akan mengalami depresi, kehilangan harapan gitu ya. Sampai kemudian mungkin akan mengalami gejala fisik, susah tidur, dan seterusnya. Nah, tetapi akhir daripada suatu penderitaan itu akan masuk kepada perubahan relasi interpersonal. Semua penderitaan yang berhasil dilalui akan masuk kepada perubahan relasi. Karena kan tadi pengertiannya kehilangan itu. Nah, duka cita secara normal akan melalui semua proses ini. Ada orang yang mencoba untuk melompatinya. Apalagi kita anak-anak yang sangat rohani ini seringkali kita justru membuat orang menolak proses duka citanya dengan menyatakan bahwa ini kematian ini mungkin saat ini sangat menyedihkan, tetapi ada kembali lagi kayak tadi ada rencana Tuhan yang lebih indah di balik semua ini gitu. Sampai kita pengen banget orang itu sebetulnya langsung lompat. Nah, nanti kita akan lihat di mana bedanya. Tapi secara normal semua orang harusnya melewati duka cita ini. Nah, tetapi tidak ada batasan sih sebetulnya. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, setahun, ada yang sampai 3 tahun. Namun duka cita yang tidak normal itu menjadi duka cita yang kompleks. Menjadi duka cita yang patologis, yang neurotik, yang nggak sehat di dalam diri kita. Maksudnya apa sih? Menjadi duka cita yang misalnya ya, perasaan dukanya atau kehilangannya atau patah hatinya itu menjadi sedemikian mendalam sehingga sampai kehilangan
kehilangan minat dengan dunia di luar dirinya, gitu. Atau dia bisa menyibukkan diri karena menyibukkan diri gitu ya, karena misalnya karena dia merasa helpless dan hopeless, tidak ada harapan, tidak ada pertolongan bagi dia. Atau bisa menjadi misalnya menarik diri secara ekstrim. Kalau secara normal semua tahapan ini dilalui, harusnya sih dia bisa berhasil melewati masa-masa duka citanya. Tapi ketika kita membuat orang tidak melewati masa-masa duka cita ini, kemudian ini bisa menjadi duka cita yang kompleks seperti tadi. Justru nggak selesai dan itu bertahan dalam dirinya dan menjadi sesuatu yang merusak di dalam dirinya. Apa yang membedakan yang normal dengan tidak? Apa yang membuat biasanya? Sebetulnya tergantung antisipasi seseorang. Ada orang yang mengantisipasi kematiannya misalnya, atau misalnya saya kan pernah merawat kakak saya gitu ya, yang udah 2 tahun kanker rahim gitu. Nah itu memang dia sendiri udah siap untuk mati gitu ya, untuk mengakhiri hidupnya gitu. Dia udah siap lah. Nah kami juga karena begitu menderitanya dia, kami lihat ya kami juga siap. Itu tentu bisa. Tapi ada orang-orang yang sampai misalnya kematian orang-orang dikasihinya, dia nggak pernah mengantisipasinya, nggak pernah siap. Ini akan menjadi sesuatu yang membuat duka cita yang sedemikian dalam baginya. Nah tentu jenis duka citanya, kemudian belief system kita, kepercayaan kita, itu juga mempengaruhi. Kemudian masa lalu dan kepribadian. Nah ini sangat menentukan duka cita seseorang. Kembali lagi kepribadian, saya berbicara tentang struktur jiwa seseorang di dalam. Itu yang mempengaruhi dia bisa berespon dengan duka cita ini secara normal atau tidak normal. Gitu. Nah, saya akan mulai masuk ke bagian ini. Jadi, duka cita itu memang kehilangan orang yang kita cintai. Tapi duka cita menjadi penderitaan. Itu saat ini yang saya lihat ya, yang saya amati adalah bukan karena kehilangan kematian, tapi karena orang itu tetap ada, orang dikasihinya itu tetap ada, tetapi tidak hadir di dalam hidupnya. Ini sih kontradiksi kalimat saya. Bagaimana mungkin orang dikasihi dan mengasihi itu tidak hadir? Tapi yang saya maksud adalah ada banyak anak-anak siswa yang saya layani 2 tahun belakangan ini, itu mengalami duka cita bukan karena mereka sudah yatim piatu atau kematian ayah ibunya, atau kematian kakaknya, tetapi karena mereka masing-masing hidup dalam disfungsi, keluarga yang disfungsi, sehingga satu dengan yang lain tidak hadir di dalam hidupnya. Sehingga orang itu ada dan itu hilang gitu. Kehilangan yang ada di depan mata itu membuat penderitaan yang sedemikian hebat bagi orang-orang remaja saat ini. Gitu. Duka cita dan penderitaan itu langsung membawa kita sebetulnya kepada pertanyaan akan eksistensi Allah di tengah-tengah dunia. Nah, kaitan duka cita dan penderitaan dan penderitaan itu dengan Allah, itu karena kita menciptakan Allah sesuai dengan penolakan kita akan duka cita dan penderitaan itu sendiri. Oke. Jadi bagi saya setelah mempersiapkan, saya nggak memasukkan kutipan-kutipan ya di sini karena sekali lagi saya hanya berbagi dan berefleksi. Tapi hasil daripada waktu saya membaca dan merenungkan adalah kaitan duka cita dan penderitaan dengan Allah itu seringkali ternyata karena kita menciptakan Allah sesuai dengan penolakan kita akan duka cita dan penderitaan itu sendiri. Jadi bukan kepada eksistensi Allah yang sesungguhnya gitu. Yang apalah dikatakan. Keberadaan Allah yang sesungguhnya, yang secara objektif. Kenapa kita sangat
menderita dan berduka dihubungkan dengan Allah, seolah-olah Allah tidak hadir di tengah-tengah dunia ini. Allah yang tidak hadir adalah Allah yang kita ciptakan, yang bagi kita Allah itu harusnya menarik seluruh duka cita dan penderitaan yang sedang kita alami. Tapi benarkah bahwa duka cita dan penderitaan itu di luar daripada rancangan Allah? Atau jangan-jangan adalah bagian daripada proses perjalanan kita untuk bertemu dengan Dia? Nah, sebetulnya Allah hadir, Allah berpartisipasi, dan Allah ikut di dalam pengalaman duka cita dan penderitaan kita. Kalimat-kalimat ini Bapak Givi pasti familiar lah ya, dengan teologi penderitaan dari tokoh-tokoh itu ya. Tapi maksudnya bahwa kita meyakini, dan bagi saya ya Allah secara objektif itu hadir, berpartisipasi dan ikut mengalami duka cita dan penderitaan kita. Sehingga sebetulnya waktu kita mempertanyakan eksistensi Allah di dalam penderitaan yang kita alami di masa-masa COVID ini, itu apakah kita sedang mempertanyakan Allah yang kita ciptakan? Karena Allah secara objektif hadir dan ikut mengalami penderitaan kita menghadapi COVID ini. Nah, kita menolak sebetulnya masuk lebih jauh untuk mengenal Allah karena kita takut hidup lebih menderita. Ini perenungan saya yang kedua. Jadi, saya katakan tadi, jangan-jangan penderitaan itu adalah cara bagi kita, adalah jalan bagi kita untuk bertemu Allah secara utuh. Tetapi sebetulnya Allah yang sangat misterius itu, Allah yang tidak bisa kita jangkau dengan seluruh kemampuan berpikir kita, dan Allah yang sepertinya secara sengaja juga menyembunyikan dirinya bagi kita. Allah yang tidak terjelaskan. Itu kan, kalau Allah itu misterius, jangan-jangan duka cita dan penderitaan itulah suatu perjalanan menembus kepada kemisteriusan Allah untuk bertemu dengan Dia di tengah-tengah dunia yang kita hidupi. Tetapi memang kita hidup di bawah pengaruh dunia yang berdosa ini sekali lagi. Sehingga bagi kita pemahaman bahwa ada kehidupan yang lebih baik, yang layak kita hidupi selain daripada kehidupan yang menderita, membuat kita selalu lari dan menghindari akan penderitaan itu. Sehingga kita nggak mau masuk ke dalam yang lebih dalam, ke dalam jiwa yang lebih dalam. Kita nggak masuk ke dalam pengalaman batin yang terasa sangat menyakitkan itu. Karena di sana jalan menjadi sangat sepi sebetulnya. Nah, apakah kita betul-betul, apakah kehidupan yang kita hidupi ini, yang kita bangun ini, itu betul-betul kehidupan yang sungguh-sungguh menginginkan Tuhan di dalamnya, atau menginginkan kehidupan itu sendiri? Allah memberikan rasa sakit dalam penderitaan dan duka cita kita, bagi saya sebetulnya untuk menunjukkan bahwa kamu sudah semakin jauh dari pintu Eden. Karena harusnya kamu datang ke taman itu. Bukankah di luar taman Eden itulah kamu mulai menemukan penderitaan itu? Sehingga kalau kita mau masuk lebih dalam, sebagaimana pengalaman daripada Mother Teresa itu, semakin dia mencoba masuk ke dalam untuk mengenal Allah, semakin dia merasakan penderitaan yang semakin berat. Betapa dia hanya menemukan kegelapan, kegersangan, kesunyian. Nah, Yeremia dipanggil untuk melayani. Tapi kalau kita membaca kitab Yeremia, sepanjang kitab Yeremia, maka kita bisa menghayati bagaimana dia bisa mengeluarkan kalimat-kalimat ratapan yang sedemikian. Sepanjang hidupnya yang tidak menikah itu, ya, dia mengalami penderitaan.
waktu saya mempersiapkan ini, saya lebih cenderung merefleksikan akan kehidupan Yeremia. Kalau Ayub kan menderita karena dia kehilangan anak, istri, harta kekayaannya. Lalu teman-temannya itu mencoba memahamkan dia bahwa penderitaanmu itu akibat keberdosaanmu sehingga engkau kehilangan segalanya. Tapi bagi saya Yeremia, dia jelas dipanggil Tuhan. Dia jelas dipanggil Tuhan. Tapi dia dipanggil untuk memasuki satu perjalanan yang sedemikian sepi dan menyakitkan. Sampai kepada kematiannya. Bahkan apa yang dia nubuatkan tidak dia lihat terjadi di dalam hidupnya. Wah, seberapa menderita itu ya. Apakah itu satu kehidupan yang layak dihidupi sebagai orang yang melayani Tuhan? Apa yang kita pelajari tentang penderitaan dan duka cita dari Kristus? Maka kita akan semakin jelas melihat. Sebetulnya Yesus mengubah arti duka cita itu. Iya, Yesus mengalami dan menunjukkan pentingnya duka cita yang mendalam itu. Iya. Dan manusia mencoba untuk terus lari dari penderitaan hingga ingin menjadi pemenang di dalam kehidupannya. Tapi kemenangan yang dicapai manusia selalu mengorbankan dan menyebabkan penderitaan orang lain. Dan Yesus memutus rantai penderitaan itu. Bagi saya begitu. Yesus mengubah makna penderitaan dan duka cita pada pengertiannya sendiri, pada pengalamannya sendiri, dan dan kepada karena akhirnya Yesus memutus rantai penderitaan di dalam dirinya sendiri melalui salib. Itu sebabnya bahwa kemenangan Kristus itu adalah penderitaannya menuju salib. Itu justru yang membawa kemenangannya gitu. Karena semakin kita ingin mencapai kemenangan di tengah-tengah dunia ini, kita akan semakin menyebabkan penderitaan di tengah-tengah dunia ini. Ini paradoks atau kontradiksi. Semakin kita mengejar kebahagiaan kekal, semakin kita menuju penderitaan kekal. Semakin kita menderita seperti Kristus, semakin kita menuju kepada kebahagiaan kekal. Yang mana kehidupan yang sedang kita hidupi? Iya, kita diskusi dulu atau kita masuk kepada relevansi pembicaraan kita ini? Silakan dulu mungkin Bang. Oke. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Kalau malu-malu bisa melalui kolom chat. Kalau ada yang mau disampaikan secara langsung juga bisa ya. Cuma mungkin kita banyak mungkin yang memahami kata-kata Bang Rigo, pemilihan kata Bang Rigo ini hanya harus fokus betul gitu ya. Tambah penderitaan kita malam ini. Untuk mencerna kata-katanya. Nah, aku rasa berarti dengan meluruskan satu hal aja sih Bang ini. Tadi ada sampaikan kan, kita menolak masuk lebih jauh untuk mengenal Allah karena kita takut hidup lebih menderita. Apakah di dalam akal aku sendiri memahami, memaknainya itu karena semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin tidak serupa dengan dunia. Artinya dari sisi duniawi kita terlihat seperti semakin menderita. Kira-kira gitu nggak? Enggak sih. Enggak ya. Alkitab nggak bilang itu analogi dan ilustrasi, enggak. Oh. Alkitab juga nggak bilang itu fenomena ya. Saya tidak bicara fenomena, bahwa kalau secara fenomena nantinya seperti itu, bahwa kita hanya mengira bahwa penderitaan ini ya betul-betul penderitaan yang dipikirkan dunia gitu ya, sehingga kita bisa mencari-cari penderitaan gitu. Tidak. Bahwa semakin kita mau mengenal Allah lebih jauh, bahwa kita memang semakin menderita. Apakah kurang menderita Mother Teresa?
kurang menderitakah dia, atau itu hanya pengamatan dunia dia menderita? Nah, Enggak itu sih. dia Bang. Maksudnya Jelas, apakah itu jelas karena dia menderita. karena orang lain menderita, orang lain menilai dia menderita, atau Iya. memang dia Jadi benar-benar secara menderita? teologis, jadi secara teologis kita melihat bahwa penderitaan Yesus itu bukan karena suatu penilaian di mana dia tidak semakin serupa dengan dunia ini sehingga dia tidak lagi menikmati akan pleasure, kenikmatan dunia ini. Tidak. Itu semua hanya fenomena. Yesus juga pernah senang-senang kok. Yesus juga minum-minum, Yesus pesta-pesta gitu ya. Jadi tetapi real bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini sendiri adalah sebuah penderitaan yang real, yang dia alami, yang dia rasakan lah ya. Ini sopan nggak ya? Ya sopan lah ya, itu ilmu ya. Silakan Bang, Maksud apa-apa. saya, otaknya Yesus pun berespon menunjukkan rasa sakit yang mengerikan ketika dia berdoa di dalam taman itu. Jadi memang ketika kita semakin masuk kepada pengenalan akan Allah, sebetulnya kita akan semakin menderita. Oke. Aku nggak mau lah. Ya memang itu pilihan manusia. Sehingga manusia membiarkan Allah di sana dan aku di sini. Gitu loh. Sehingga iman kita menjadi iman yang asumtif. Kita seolah-olah mengira kita telah beriman, tetapi kita hanya meletakkan Allah di dalam jarak aman. Sedemikian, yang tidak perlu mencampuri kehidupan kita yang sehari-hari. Sehingga cukuplah Tuhan, aku sebagai manusia punya eksistensi, aku hidup di dalam eksistensiku sehari-hari, sesuai dengan apa yang kupikirkan, apa yang kurasakan, apa yang aku alami gitu ya. Kadang-kadang kita butuh Tuhan sih untuk memastikan bahwa segala sesuatu kehidupan ini berjalan dengan baik gitu. Bukan kayak itu pilihan daripada kebanyakan orang gitu. Oke Bang, berarti ada dua sudut pandang. Kalau tadi aku memaknainya dari sudut pandang psikologis, kira-kira seperti itu, bahwa kalau kami belajar kayak Mahatma Gandhi, kayak Mother Teresa, itu orang-orang yang sampai kepada tahap level aktualisasi diri. Jadi apa yang dialaminya kalau orang-orang melihat mereka menderita, tapi justru di situ dia menemukan makna hidupnya. Jadi rupanya yang Abang sampaikan itu kan tentang sudut pandang teologi. Ada dua hal yang cukup berbeda sih tadi. Oke Bang, ini ada pertanyaan. Iya sih. Oke, silakan. Oke Bang, ini ada pertanyaan ini dari Risna ini tentang mindfulness. Apa itu dan sejauh mana Bang? Armen lah yang jelasin ya. Oke. Apa ya? Sebuah metode ya. Sebuah metode untuk mengendalikan pikiran, memilih respon yang tepat kepada apa yang kita alami, sehingga kita tidak meletakkan pikiran kita kepada respon yang salah terhadap pengalaman kita. Ini aku nggak bahas secara secara bukan maksudnya apa itu mindfulness-nya, tetapi pandangan saya tentang mindfulness itulah ya. Itu. Jadi ya itulah metode ya, ini sebetulnya secara psikologis lah ya, mengendalikan pikiran, mengarahkan pikiran kepada hal-hal yang positif, bisa menentukan pilihan respon yang tepat terhadap keadaan yang sedang kita alami. Ini kan lahir dari seorang korban Nazi ya. Dia melihat bahwa ada banyak penderitaan ketika menghadapi Hitler itu, tetapi dia bisa bebas di tengah-tengah kehidupan yang menderita itu. Sebetulnya penderitaan itu adalah pilihan kita, pilihan respon kita terhadap apa yang sedang terjadi di
di sekitar kita. Tapi bagi saya, sekali lagi, apakah itu berhasil bagi semua orang? Tidak. Bukan karena saya berseberangan dengan itu, saya juga suka dengan cara-cara mereka itu. Tapi bagi saya adalah penderitaan itu sendiri bukan hanya soal respon kita terhadap keadaan. Itu ada di dalam diri kita yang perlu kita pahami sedemikian. Dan di dalam Kristus sih kita harus berdamai dengan penderitaan itu. Oke. Ada lagi, Men? Mungkin mindfulness ini sekarang ini sih webinar tentang mindfulness lagi banyak nih. Betul. Ikut belajar teorinya Viktor Frankl ya. Iya. Ini mereka sharingnya. Jadi belum ada pertanyaan untuk teman-teman yang Risna, sinyalku error. Ya tadi udah dijelaskan Riz tentang mindfulness. Lihat aja besok rekamannya di YouTube ya. Oke. Aku selesaikan dulu, Men, kalau gitu. Oke, Bang. Silakan, Bang. Oke, masih relevankah berbicara penderitaan saat ini? Apa sih yang dunia ini bicarakan? Bukankah termasuk mindfulness tadi itu sedang mau menguatkan pemikiran bahwa penderitaan itu pilihan? Kita nggak layak untuk suatu kehidupan yang menderita, gitu. Nyata-nyatanya kalau kita membaca sepanjang Alkitab, ternyata penderitaan itu adalah realitas kehidupan manusia. Gitu. Dan di dalam Kristus tadi sudah kita lihat bahwa Yesus hadir untuk mengubah bukan hanya pengertian, makna, tapi sekaligus pengalaman akan penderitaan itu. Di mana Yesus tidak menolak penderitaan itu, tetapi menjadi sebuah jalan bagi kita untuk makin mengenal Allah lebih jauh. Tapi apa sih yang dunia ini tawarkan? Apa yang kita dengar dari dunia ini? Apa yang sehari-hari kita lihat dari sosial media kita? Apa yang musim gitu ya, cepat sekali maraknya dan betapa kita semua terhisap ke dalam kecenderungan tren media sosial ya. Tren bunga-bungaan kita semua terhisap ke dalamnya. Dan semua tren itu sedang mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini menyenangkan dan kamu nggak perlu harus terlalu menderita sekali dalam kehidupan ini. Sehingga jalan penderitaan itu menjadi jalan yang semakin sepi gitu ya. Semakin tidak ada peziarah-peziarah di dalam perjalanan hidup manusia gitu. Padahal Yesus memulainya, sudah membuka jalan peziarahan kita menuju kepada Allah, menuju kepada Taman Eden itu ya. Bahwa di luar sana bukankah kita menderita tapi kita selalu yakin bahwa kita bisa menghindari semua penderitaan ini. Nah, lantas bagaimana kita menghampiri Allah saat ini? Ya kita menghampiri Allah di dalam jarak dan batas aman itu. Sehingga rasa-rasanya nggak terlalu relevan. Bahkan ya, apakah kita masih melihat Allah sebagai Allah yang berduka dan menderita? Apakah salib masih menjadi jalan derita dan kesengsaraan Yesus atas dosa? Atau salib itu ya memang itu adalah kasih, di dalamnya ada penerimaan dan pengampunan, itu memang berita yang sangat menyenangkan, tetapi kita sulit sekarang membedakan antara berita anugerah di dalam teologi salib itu dengan berita anugerah di dalam kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah dunia yang seharusnya tidak menderita ini. Gitu. Dunia ini terus berkata bahwa penderitaan bukan bagian kehidupanmu. Sehingga manusia terus mencoba untuk lari dari penderitaan. Tapi yang menjadi semakin mengerikan ya bagi saya di dalam perjalanan 2 tahun menghadapi klien-klien konseling adalah bahwa semakin kita lari dari penderitaan, justru membawa kita semakin menderita sebetulnya. Semakin kita menyangkali penderitaan, sebetulnya kita semakin menderita karena kita akan mengalihkannya kepada perilaku-perilaku yang lain, gitu, yang destruktif. Gitu.
Nah, menghadapi pandemik ini kita tidak ingin menghadapi rasa sakit dan derita. Karena itu kita senang sekali untuk mencari jalan keluar untuk tidak sakit dan tidak menderita. Sakit bukan soal fisik, maksud saya, tapi di dalam diri kita. Karena itu kita terus sibuk mencari pelarian-pelarian itu. Tapi juga sekaligus kita semakin jauh dari Tuhan. Kita berhasil melewati pandemi dari bulan Maret sampai hari ini. Pertanyaannya, semakinkah kita mengenal Tuhan melalui kesempatan penderitaan di tengah-tengah pandemik ini? Penolakan manusia atas penderitaan membuat manusia mengalami berbagai penyimpangan. Saya bisa bahas gak ya? Lagi hangat gitu ya di Christianity Today. Saya mencoba untuk melihat Ravi Zacharias di dalam penderitaan, di dalam konteks penderitaan. Gitu. Waktu saya baca Christianity Today, walaupun beritanya masih sebuah laporan investigasi ya, dan gereja di mana Ravi Zacharias menerima kependetaannya juga masih menginvestigasi. Tapi secara sederhana sih, melalui Christianity Today, saya membaca bagaimana sebetulnya Ravi Zacharias itu menderita karena dia semakin jauh dari jarak antara kehidupan di depan panggung dengan kehidupan di belakang punggungnya, gitu ya. Di dalam artikel itu ada suatu waktu dia ngomong sama salah seorang terapis spa itu. Dia bilang begini bahwa saya ingin sekali sebetulnya selama ini saya mencoba dan ingin sekali meninggalkan kehidupan saya yang normal, kehidupan saya yang sebagai apologet ini. Saya ingin hidup menjadi orang biasa dan normal. Tapi rasanya tidak bisa. Semua apa yang saya kerjakan ini, panggilan ini telah membuat saya terpenjara. Gitu. Kurang lebih itu kalimatnya. Gitu. Banyak orang kecewa sama Ravi Zacharias. Tapi bagi saya punya perspektif waktu penderitaan ini. Waktu penderitaan tidak dialami, bukan tidak dialami, tidak dealing dengan penderitaan, tidak berdamai dengan penderitaan itu, maka penderitaan itu beralih kepada pelarian. Kalau Ravi Zacharias kepada seksualitas di pijat refleksi di spa itu, dan itu punya dia sih sebetulnya, gitu. Itu bentuknya dia pertahankan, gitu. Dia pertahankan. Dia terus-menerus. Sehingga dia nggak pernah bisa menyelesaikan itu. Sehingga antara kehidupan di depan panggung yang sedemikian gilang gemilang itu semakin jauh berbeda dengan kehidupan dia yang sangat sakit di dalam kehidupan yang personal itu, di belakang punggung itu. Kenapa saya sebut itu penderitaan? Karena dia tidak pernah bisa menjadi dirinya yang sesungguhnya, sehingga dia mencoba lari dengan sexual addiction yang dia hidupi bertahun-tahun. Nah, selain itu di dalam pengalaman konseling juga ada banyak perilaku seseorang yang membuat menderita itu, bukan perilaku solid. Ada banyak pengalaman manusia yang menderita itu justru karena dia lari dari penderitaan dan rasa sakit yang dia alami di tengah-tengah keluarganya. Jadi menolak penderitaan itu sendiri membuat kita sebetulnya semakin menderita karena kita akan semakin mengalami penyimpangan-penyimpangan untuk mencoba meyakini bahwa ada dunia yang lebih baik di luar sana. Nah, itulah yang saya jelaskan di sini. Kita hidup dalam dunia yang sakit. Kita hidup bersama orang-orang yang hidup di dalam pelarian-pelarian dari penderitaannya. Tapi justru hidup menderita. Gitu. Orang-orang di rehabilitasi itu kan rasanya mereka nggak menderita dengan memakai narkoba. Tapi bukankah itu penderitaan yang sesungguhnya? Penderitaan karena dehumanisasi. Kita semakin tidak menjadi manusia. Kita semakin menjadi hanya sebatas angka-angka, sebatas bilangan biner, sebatas data gitu ya. Itulah dunia yang sedang kita hidupi. Kita semakin tidak menjadi
manusia di tengah-tengah keadaan sekarang ini. Lalu satu lagi, kapitalisasi. Pengertiannya bagi saya kapitalisasi ini maksudnya semua yang berbentuk kapital itu. Semua kan dikapitalisasi. Semua menjadi bisnis, uang, dan terus gitu. Semua menjadi aset, dan manusia sekaligus juga menjadi aset dan komoditas. Kita beruntung ada Zoom ini, tapi tanpa kita sadari betapa kita menjadi komoditas daripada pembuat Zoom ini. Iya, dan itu membuat kita semakin tidak manusia sebetulnya. Dunia kelihatan semakin menyatu, tapi sekaligus merampas ruang kebebasan kita sebagai manusia. Dan inilah dunia yang kita hidupi. Sebetulnya. Kita semakin ingin lari dari penderitaan di tengah-tengah dunia yang sangat menderita ini. Sampai-sampai kita akhirnya tidak berdamai dengan penderitaan yang akan membawa kita kepada Allah. Oke. Duka cita dan penderitaan membawa kita kembali kepada Tuhan. Anugerah Allah sebetulnya tersedia dalam dunia yang penuh penderitaan, bukan membawa kita keluar dari penderitaan. Apakah kita menginginkan anugerah yang lebih besar? Hiduplah semakin menderita gitu ya. Penderitaan dan duka cita itu membuat kita lebih terhubung dengan sesama. Duka cita dan penderitaan juga membebaskan kemanusiaan kita. Menderita bagi Kristus ya, perjalanan menyerupai Kristus iya, tapi bukan fenomenanya. Bukan soal bahwa kita nanti memaku tangan, mencari fenomena-fenomena yang menyakiti diri, bukan. Menderita bagi Kristus, perjalanan menyerupai Kristus bukan suatu sikap menikmati penderitaan itu sendiri, tapi menderita dan berduka cita untuk menikmati anugerah dan unconditional love di dalamnya. Sehingga pada akhirnya menempuh jalan yang ditempuh oleh Kristus adalah suatu proses inkarnasi. Pilihan hidup menderita dan berduka untuk membawa pembebasan yang sejati di tengah-tengah dunia ini. Mana yang membuat kita lebih terhubung dengan dunia ini? Kenikmatan atau penderitaan? Mana yang membuat kita akan semakin berbahagia? Karena Yesus bilang berbahagialah orang yang berduka cita. Mereka yang akan dihiburkan oleh Tuhan. Oke, itu dulu kita kalau masih mau diskusi. Oke, ini Bang udah ada beberapa pertanyaan nih. Pertama itu dari Risna lagi tentang kebahagiaan kekal. Tadi ada sebut bilang untuk tidak mengejar kebahagiaan kekal. Nah, dia ada baca di buku Anthony de Mello katanya, tapi dia bingung. Jadi ini minta penjelasan apa makna mengejar kebahagiaan kekal gitu ya, Risna ya. Oke, mau dijawab dulu, Men? Bisa Bang, dijawab dulu Bang. Oke, jadi kan tadi saya bilang, semakin kita mengejar kebahagiaan kekal, semakin kita menderita. Ya. Semakin kita menderita, kita akan semakin menuju kebahagiaan kekal. Kebahagiaan kekal bukan fenomena. Bukan fenomena di mana kita menikmati satu kondisi-kondisi yang di dalam dunia ini secara emosional, secara pikiran, dalam perilaku kita terbebas dari rasa sakit. Itu hanya fenomena di tengah-tengah dunia ini. Kebahagiaan kekal yang kita capai melalui penderitaan adalah kebahagiaan di dalam rancangan Allah. Gimana Bang bentuknya? Ya silahkan menderita supaya kita makin melihat bentuknya gitu. Kalau orang psikologis yang dijelaskan Armen itu melihat bahwa akhirnya Gandhi atau Teresia itu mencapai aktualisasi diri dan itulah kebahagiaan yang hakiki dari kehidupan manusia. Iya. Saya kira itu juga masih fenomena.
Masih fenomena dan itu masih yang hanya sekedar observable yang bisa dilakukan secara sains. Tapi itu pun juga bagi saya ya, itu pun sudah menunjukkan dan bisa mencicipi sebahagian daripada kebahagiaan kekal yang Allah sediakan. Gitu. Kebahagiaan kekal itu ketika kita sudah menempuh jalan yang Kristus tempuh sih, kita akan semakin melihat itu. Oh ya, saya tadi kutip sebetulnya Yakobus 1 ayat 12. Itu disebutkan kalau kita berhasil nih kita akan memperoleh mahkota kekal. Apakah artinya firman itu sedang bilang bahwa tujuan kita nanti di sono di surga, bukan di bumi ini? Maka kalau begitu, apakah kita makin gak peduli dengan bumi ini dan ya sudah kita makin menolak sebetulnya penderitaan di bumi ini? Saya kira tidak sih. Waktu saya menghayati akan ayat itu, mahkota kekal di sana itu bukan eksistensialis dunia ini, bahwa itu sesuatu juga menurut ukuran-ukuran dunia ini. Tidak sih. Itu justru menunjukkan bahwa apa yang kita mau kejar di tengah-tengah dunia ini bukan sesuatu yang berharga sebetulnya. Sehingga kita harus tahu mana yang berharga yang mau kita kejar. Dengan berdamai dengan penderitaan kita. Oke, sepertinya apa yang ditanyakan Nadia ini masih connect ke mahkota kekal tadi itu, Bang. Ini dia bicara tentang, tadi kan ada Bang bilang tentang semakin dekat dengan Tuhan, maka akan semakin menderita di dunia ini. Nah, jadi dia bilang, ketika seseorang sedang ada pergumulan dan semakin hari ia semakin berserah pada Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan, namun seseorang tersebut merasa malah semakin mendapat penderitaan. Lalu seseorang ini malah berpikir untuk membatasi diri, untuk mengenal atau dekat dengan Tuhan. Karena seseorang tersebut belum siap untuk penderitaan selanjutnya. Nah, menurut Abang bagaimana ya, Bang? Itu sih. Tadi saya bilang bahwa ya kita menjaga jarak aman. Biarkan Tuhan di sana dan kita di sini. Karena semakin kita masuk, ternyata perjalanan itu menuju lembah kekelaman, makin gelap. Tapi sekarang gini, apakah kita bisa mencapai ujung lorong kalau kita tidak melewati kegelapannya? Gitu. Rasanya enggak ya. Gitu. Oke, berarti ya kalau kita ingin semakin mengenal Tuhan dan semakin dekat, kita harus mempersiapkan diri untuk semakin menderita. Kira-kira gitu ya, Bang? Iya. Iya. Ya, unik ya. Oke, untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya, bisa ditanyakan langsung. Adakah di antara teman-teman yang ber-30 ini? Mereka semua sekarang sudah menderita sekali ya. Ya, atau untuk Nadia dan yang lain ada respon nggak dengan jawaban dari Bapak Igo? Ya. Nadia dan Risna tadi ya, ada pertanyaan yang ditanya, yang sudah dijawab Bang Rigo. Oh, dari Nadia, terima kasih untuk jawabannya, Bang. Menderita mendengarnya. Oh. Jadi audiensnya udah menderita ini, Bang. Berarti kita di track yang bagus ini, Bang. Iya ya. Waktu kita mendengarkan kalimat Paulus itu apa sih yang kita bayangin gitu ya? Waktu Paulus bilang, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan semakin serupa di dalam penderitaannya. Itu bukan fenomenanya ya. Paulus tidak jadi gini. Murid-murid itu memang semua menderita, tapi bukan fenomenanya yang mau kita lihat bahwa Petrus itu disalib terbalik, Paulus itu juga menderita gitu ya, dan murid-murid yang lain menderita gitu. Bukan fenomena penderitaannya, tetapi bagaimana sebetulnya mereka menjalani akan suatu kehidupan yang menderita itu di dalam Kristus gitu. Dan mereka semakin mengenal Allah. Gitu. Waktu
kita membayangkan Paulus ngomong, yang ku kehendaki ialah semakin serupa di dalam penderitaannya. Apa yang kita hayati gitu ya. Apa yang kita hayati. Oke. Makin menderita, men. Iya. Itu ayat yang familiar banget ya, tapi sangat jarang untuk kita menarik ke dalam diri kita sendiri ya. Iya. Sehingga kita fenomenanya aja kan. Jadi kalau misalnya dulu aku menghayati waktu di plan mahasiswa ya, aku mengalami kesulitan karena aku melaporkan dosen yang curang. Ya aku udah merasa udah menjadi bagian dari penderitaan Kristus gitu karena mengikut Yesus. Ya ampun remeh-temeh banget gitu ya. Kalau gitu banyak loh orang yang lebih menderita di luar sana bukan karena Kristus. Ya tapi karena yang tadi aktualisasi diri bisa gitu. Tapi sebetulnya apa yang dimaksud dengan mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus gitu? Ya, kita harus masuk lebih dalam untuk itu. Nggak punya uang, susah cari kerja gitu. Itu penderitaan, iya. Tapi yang saya maksud di sini jalan yang Kristus tempuh bukan penderitaan yang fenomenanya. Tapi di dalam diri kita. Teman-teman yang lain ada yang mau kasih pendapat nggak tentang apa yang disampaikan Paulus tentang penderitaan ini? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan menjadi serupa di dalam penderitaannya. Filipi 1 itu ya Bang. Diamnya persertaan yang Filipi 3 ayat 1 apa 3? 3. Oke, teman-teman, sekta Saragi. Contohnya seperti apa, Bang? Jadi, tadi misalnya dikatakan dikucilkan karena membela kebenaran, sakit karena harus memaafkan berulang-ulang. Bahwa itu hanya fenomena. Oh, mungkin contohnya yang tadi tentang Abang menceritakan tentang melaporkan dosen yang curang gitu. Abang sudah merasa sangat menderita dan itu hanya fenomena yang remeh-temeh gitu ya. Contohnya seperti apa katanya? Mungkin perlu dijelaskan lagi Bang, apa maksudnya itu tentang penderitaan ini dari Kak Septa Saragi. Ya, sekaligus pertanyaan Jupa ini menolong sebetulnya bagiku ya. Menolong. Jadi, apakah penderitaan yang serupa Kristus itu adalah fenomenanya? Kalau sekedar fenomenanya itu yang kita maksud ada orang yang jauh lebih menderita gitu. Tetapi ini apa yang dimaksud oleh pertanyaan Jupa sekaligus adalah menghayati penderitaan di tengah-tengah dunia ini yang serupa Kristus adalah penderitaan yang menyelamatkan, membebaskan, menebus dunia gitu ya. Kalau tadi maksud saya gini, saya melaporkan dosen yang curang waktu itu ya, ini pengalaman saya. Mereka minta uang waktu aku mau sidang gitu, padahal aku udah bayar secara resmi di Dekan 3. Tapi ada kutipan-kutipan lain untuk beli tambah-tambahan yang nggak jelas. Waktu saya lapor ke Dekan 3, kenapa ada kutipan, maka saya disidang di jurusan dan saya dipersulit. Itu betul-betul menderita, gitu, terancam hari terakhir daftar wisuda, saya masih belum dapat tanda tangan semuanya itu. Dan waktu sidang skripsi saya betul-betul disidang gitu.
dan sakit sekali gitu, sakit sekali. Tetapi saya tidak cukup hanya sekedar sampai kepada fenomena bahwa saya disidang, saya dipersulit. Bukan kepada itu, tetapi masuk ke dalam kenapa saya menderita, gitu. Apa yang saya perjuangkan, di mana kebenaran yang sedang dinyatakan, penebusan yang sedang dinyatakan, sehingga kita bisa berdamai dengan penderitaan itu. Jadi bukan hanya sekedar sampai kepada fenomena-fenomena di luar, sehingga serupa Kristus dalam penderitaannya itu ya udah kita di dalam penderitaan-penderitaan yang kita alami gitu. Sekarang gini, apakah dengan sakit yang kronis dan tidak mungkin sembuh, dan kita harus mengalami rasa sakit bertahun-tahun, itu membuat kita semakin serupa dengan Kristus? Tidak. Tapi perjalanan di dalam penderitaan oleh karena rasa sakit itu membuat kita mengenal Allah, mengenal Allah gitu ya, di dalam diri kita. Kalau kita hanya sampai kepada fenomena, ya banyak orang pasti kecewa karena dia berpikir bahwa kalau kita mengalami penderitaan itu dan kita datang pada Tuhan, kita akan sangat mengharapkan kesembuhan, bukan? Mukjizat, kesembuhan tiba-tiba gitu, tiba-tiba di scan, oh tumornya hilang gitu. Kalau kita hanya berhenti kepada fenomena, aku nggak tahu ini menjelaskan atau aku semakin membuat menderita memikirkannya. Oke, apakah maksudnya penderitaan itu yang membuat kita semakin mengenal Tuhan, atau itu karena kita menderita itu untuk memperjuangkan sesuatu yang benar? Apakah itu maksudnya menderita dengan serupa Kristus ya, menderita dengan serupa Kristus? Memahaminya sih bisa begitu ya, tapi lebih kepada ini sih yang Jopa katakan, bahwa penderitaan yang membawa penebusan di tengah-tengah dunia. Sepanjang saya menjelaskan tadi, sebetulnya bagi saya sebuah kesimpulannya begini. Penderitaan dan duka cita adalah sebuah cara yang membuat kita akan semakin menghayati bahwa dunia ini sebetulnya ada di dalam keberdosaan, sehingga kehadiran kita untuk mau menderita dan berduka itu membuat kita bisa membawa penebusan kepada manusia. Sehingga gini. Mana yang membuat kita, tadi aku udah tanyakan, mana yang membuat kita semakin bisa merasa menjadi sesama? Yesus bilang, siapa yang menjadi sesama bagi orang yang sakit yang dipukuli di tengah jalan? Itu orang Samaria yang baik hati itu. Karena dia rela kan. Orang Samaria yang baik hati itu rela turun dan rela menanggung penderitaan daripada orang yang sedang dianiaya. Dia turun ke dalam penderitaan itu dan justru ketika dia tahu betapa sakitnya dianiaya itu, tanpa melabeli orang-orang yang lewatlah tadi, orang Lewi dan seterusnya, ternyata orang yang dianggap berdosa tadi itu justru menjadi sesama bagi orang yang sakit itu. Aku nggak tahu ini bisa relevan pengertiannya, tapi bagiku menghayatinya seperti itu. Jadi
penderitaan itu justru membuat kita semakin melihat dunia dari kebenaran gitu ya, dari konteks kebenaran, dari sudut pandang Allah. Oke, Kak Septa Saragi ada gimana Kak pendapatnya? Kalau Kakak mau ada minta penjelasan bisa juga dengan berbicara langsung gitu. Kalau kira-kira ada yang kurang pas penjelasannya mungkin terbatas melalui chat gitu ya. Dengan apa yang disampaikan oleh Bang Rigo. Untuk teman-teman yang lain, masih ada lagi kah pertanyaan? Waktu kita juga tinggal 2 menit lagi ya. Kita tadi mulainya telat 5 menit. Masih ada teman-teman? Kalau nggak ada, biar kita closing di sini ya. Oh, ini Kak Septa ya. Oh, oke, thank you Bang dari Kak Septa. Oke, masih ada teman-teman? Dah cukup? Oke, oh ini Bang Heri mau nyanyi atau gimana ini Bang? Aku mau Oke Bang Jupa, silakan ngomong Bang Jupa. Nggak mungkin kenalkan buku dari chat kan? Hadir Halo atau teman-teman. hadir? Saya mau kenalkan buku ini. Bukunya Timothy Keller, Walking with God Through Suffering and Through Pain and Suffering gitu. Ini bukunya Ada sangat bagus. ya. Di bab pertama dia ceritakan tentang bagaimana wawasan dunia di luar kekristenan memahami penderitaan. Nah, itu jadi latar buku ini, lalu nanti dia menjawabnya dalam bagaimana kekristenan memahaminya gitu. Terus buku ini baiknya juga di setiap akhir bab dia ada kisah yang nyata yang dia sebagai kalau kayak khotbah sebagai ilustrasi penutup untuk memahami setiap babnya gitu. Si bukunya ini diterbitkan di Literatur Perkantas Jatim, Tim Keller. Itu saja. Thank you Bang Rigo. Oke, terima kasih Bang Jupa. Masih berhubungan dengan topik ini ya. Oke, teman-teman yang lain nggak ada lagi pertanyaan ya. Kita kasih ke Bang Rigo lagi untuk closing ya Bang. Iya. Ya. Silakan Bang Rigo. Closingnya mudah-mudahan makin clear. Jadi penderitaan yang fenomena itu, kalau kita hanya melihat penderitaan sebagai sebuah peristiwa saja, tapi tidak masuk ke dalam di dalam perjalanan semakin mengenal Allah. Kalau kita terjebak kepada fenomena peristiwa-peristiwa penderitaan itu, maka kita hanya mengira bahwa orang menderita itu ya orang-orang seperti kita yang penuh keterbatasan, kemiskinan, misalnya orang-orang yang di bawah gitu. Tapi bagi saya, kalau begitu, apakah orang yang punya uang lebih banyak dari kita, punya kekayaan yang lebih banyak dari kita, itu tidak menderita? Rasanya bukan begitu melihatnya. Bahwa setiap orang ketika dia semakin masuk di dalam perjalanan kepada Tuhan, dia akan semakin menderita. Dan ketika seseorang semakin menderita, dia akan semakin mengenal Allah. Apapun keadaan, sehingga kita tidak hanya meletakkan penderitaan kepada hal-hal yang terlihat di dalam event, di dalam peristiwa saja. Setiap kita akan punya penderitaannya sendiri ketika kita semakin sungguh-sungguh mengenal Allah.
Oke, itu Bang poinnya. Halo Bang Rigo. Oh iya, Oke, sudah ya Bang. Oke, oke. oke. Ya. Sinyalnya, oke. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang mengikuti kegiatan ini sampai sekarang. Sebagai pemberitahuan, minggu depan kita akan lanjut dengan death, apa itu kematian ya. Ini setelah suffering, death, baru minggu depannya lagi, 2 minggu lagi itu afterlife. Jadi mari teman-teman semua yang di sini kita join bersama, kita ajak juga teman-teman kita. Nah, itu untuk pengumuman untuk minggu depan. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Bang Rigop sudah bisa berbagi. Untuk semua teman-teman yang sudah hadir di diskusi juga terima kasih. Sebelum kita selesai, kita minta Harley tutup dalam doa. Minta Harley. Halo Harley. Harley, nggak ada. Oke, kalau gitu kita minta Molenta ya. Halo Molenta. Minta tutup dalam doa mau? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kepadamu kami bersyukur bahwa malam ini kami boleh belajar bersama-sama di komunitas meja belajar. Kami belajar bahwa penderitaan itu ada di dalam hidup kami, menolong kami untuk semakin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, di mana Yesus Kristus sendiri telah mengalami penderitaan itu terlebih dahulu. Dia rela mengambil rupa jadi seorang manusia untuk boleh mengalami penderitaan manusia. Kami bersyukur bahwa di dalam penderitaan kami tidak sendirian, tetapi ada Kristus yang ada bersama-sama dengan kami, juga menolong kami untuk melalui penderitaan kami. Biarlah ya Allah Engkau menolong kami untuk masa-masa ke depan, apapun yang menjadi tantangan dan pergumulan di dalam hidup kami, biarlah kami tidak menopangnya sendirian, tapi dengan percaya penuh kepada Allah, menyerahkan hidup kami kepada Allah, bahwa di dalam penderitaan kami sekalipun, Engkau tetap bersama-sama dengan kami, menolong kami untuk melaluinya. Terpujilah Engkau ya Allah untuk pembelajaran malam ini. Terima kasih untuk Bang Rigo dan juga Bang Armin yang telah memandu diskusi kami malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Rigop untuk berbagi penderitaan dengan kami.